Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Tingkatan-tingkatan ruhani dalam perjalanan menuju Allah. Apakah kau pernah merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tak kunjung tenang meski dunia telah kau peluk erat? Mungkin itu karena jiwamu tak sedang mencari dunia, tapi sedang merindukan Tuhan. Wahai sahabat perjalanan ruhani, mari duduk sejenak dalam hening. Mari dengarkan bisikan batin yang selama ini kita abaikan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntun kita melewati sebuah jalan yang tak bisa dilalui dengan kaki, tapi dengan hati. Ini adalah jalan dari diri menuju ilahi. Bukan sekadar perubahan lahiriah, melainkan transformasi hakiki. Dari kesadaran menuju cinta, dari keterpisahan menuju kedekatan, dari keakuan menuju ketiadiran, hingga akhirnya hanya Allah yang tinggal dalam diri kita. Setiap makam adalah seperti anak tangga cahaya yang membawa kita semakin dekat ke hadiratnya. Mulai dari yakzah, saat kita terjaga dari tidur kelalaian, menuju taubah saat kita menangis karena dosa. Meninggalkan dunia lewat zuhud, berserah dalam tawakul, menerima takdir dengan ridho, terbakar dalam mahabbah, lenyap dalam fana, dan lahir kembali dalam baqa. Wahai engkau yang sedang mendengarkan, ini bukan kisah orang lain, ini adalah kisahmu. Ini adalah jalan yang sedang kau lalui, entah kau sadari atau tidak. Maka mari kita ikuti petunjuk Syekh, menapaki tingkatan-tingkatan ruhani dalam perjalanan menuju Allah dengan kerendahan hati dan kerinduan yang membara. Perjalanan dari diri menuju Tuhan. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, dengarkanlah bisikan lembut dari relung jiwa, karena sesungguhnya perjalanan menuju Allah bukan dimulai dari kaki yang melangkah, tetapi dari hati yang terjaga. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa perjalanan dari diri menuju Tuhan adalah takhali, pengosongan dari selain Allah, lalu tahali, penghiasan dengan sifat-sifatnya, hingga mencapai fana dan baqa. Ini bukan sekadar laku ruhani, tapi transformasi batiniah total, dari keberadaan palsu menuju keberadaan hakiki. Diri yang semula dipenuhi oleh keinginan dunia, oleh ilusi kehendak dan cita-cita fana, perlahan diluruhkan oleh cahaya tauhid, hingga tersingkaplah wajah yang satu dalam segala sesuatu. Syekh menyatakan, engkau tidak akan sampai kepadanya selama masih ada kehendak selain kehendaknya dalam dirimu. Engkau tidak akan melihatnya selama pandanganmu masih melihat dirimu. Inilah inti dari perjalanan ini, meluruhkan ego, memadamkan nafsu, membungkam bisikan dunia, dan menyerahkan seluruh ruh pada sang pemilik ruh. Wahai sahabat yang menginginkan kedekatan, ketahuilah bahwa setiap langkah ruhani bukan sekadar gerak, tapi adalah bentuk kematian dari sisi-sisi kemanusiaan yang tercemar, agar yang tersisa hanyalah cahaya ilahi yang murni. Dalam kitab ini, Syekh mengajak kita untuk meninggalkan diri sendiri, agar sampai kepada Yang Maha Kekal. Ia menyebut bahwa hakikat perjalanan ini dimulai dari kebangkitan ruhani, yakzah, lalu taubat yang membersihkan, zuhud yang membebaskan, tawakul yang menyerahkan, hingga mahabbah dan fana, tempat seluruh keakuan lebur dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Alaq ayat 8. Ayat ini bukan hanya informasi, tetapi panggilan. Ia memanggil jiwa-jiwa yang rindu agar pulang, agar menanggalkan pakaian dunia yang semu dan melangkah dengan telanjang ruh menuju keabadian. Syekh juga menegaskan, wahai orang yang menginginkan Tuhan, jangan mencarinya dengan akalmu, tapi carilah dia dengan kehancuranmu. Engkau akan menjumpainya dalam fana'mu, bukan dalam wujudmu. Saudara-saudara sejiwa,
Perjalanan ini tak mengenal usia, jabatan, atau kedudukan. Ia adalah panggilan batin yang senyap tapi menggetarkan. Kadang tak terdengar di telinga, tapi menggugah setiap lapisan nurani. Inilah jalan yang sunyi, jalan yang menakutkan bagi yang terikat dunia, tapi menjadi taman bagi mereka yang telah melepaskan segalanya kecuali Allah. Dan ketika seorang hamba telah berani melangkah di jalan ini, maka Allah lah yang akan menuntunnya. Bukan hanya menujunya, tapi bersamanya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Maka mari kita siapkan hati, tenangkan nafas, tinggalkan hiruk-pikuk dunia dalam jiwa, dan masuklah bersama kami ke makam pertama, Al-Yaqzah, kesadaran ruhani yang membangunkan jiwa dari tidur panjang kelalaian. Makam Al-Yaqzah, kesadaran. Wahai jiwa yang terbungkus kabut dunia, tahukah engkau bahwa setiap detak jantungmu bisa menjadi saksi antara sadar dan lalai? Setiap helaan napasmu bisa menjadi bukti antara terbangun atau tertidur dalam dunia yang fana. Maqam Al-Yaqzah adalah cahaya pertama yang menyelinap dalam kesunyian hatimu dan mengguncang lembut gorden kelalaian yang telah lama menyelimuti ruh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyebut bahwa kesadaran adalah rahmat awal dari Allah kepada hambanya yang Dia kehendaki kebaikan. Ia adalah panggilan sunyi, lembut namun dalam, lirih namun menggugah, yang memanggil jiwa untuk menatap kembali arah kiblatnya yang sejati, Allah. Engkau tidak akan bergerak menujunya sebelum engkau merasa asing dari selainnya. Kesadaran bukan datang dari ilmu yang banyak, bukan pula dari zikir yang ramai. Ia adalah sentuhan dari langit yang menampar pelan hatimu di tengah keheningan dunia. Barangkali dalam kehilangan atau saat engkau menyendiri, atau ketika dunia yang kau kejar tak memberi apa-apa, disitulah Allah berbisik, sadarlah wahai hambaku, aku menunggumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam mengingat Allah? Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Wahai pencari kebenaran, kesadaran adalah ketika engkau menangisi waktu yang terbuang dalam kelalaian. Ketika engkau merasa malu atas nikmat yang tak disyukuri, atas waktu yang tak digunakan untuk sujud, atas hati yang tak penuh oleh namanya. Kesadaran adalah saat ruh menjerit dalam diam, merindukan pelukan Tuhannya. Syekh menegaskan, kesadaran adalah ruh dari perjalanan. Jika ia tak hadir, maka seluruh amal hanyalah gerak tubuh tanpa jiwa. Dan sebagaimana orang yang baru terbangun dari tidur panjang, Maqam Al-Yaqzah menuntut kita untuk bangkit. Jangan biarkan cahaya itu padam kembali. Rawat ia dengan zikir, basuh ia dengan istighfar, sirami ia dengan muhasabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak, seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Wahai hati yang kini mulai terjaga, syukurilah momen ini, karena ia adalah karunia yang tidak diberikan kepada semua orang. Banyak yang tertidur dan tidak pernah bangun, tapi engkau sedang dibangunkan oleh tangan kasih-Nya. Jangan tunda, jangan tunggu esok, jangan padamkan api yang baru menyala ini. Dan bila engkau telah benar-benar sadar, maka langkah pertamamu adalah kembali kepadanya dengan air mata dan hati yang hancur karena cinta. Itulah makam selanjutnya, taubah. Maka mari bersiap, biarkan air mata menjadi tinta pertobatan, biarkan sujud menjadi gerbang pulang, dan biarkan Allah yang menuntunmu hingga keharibaannya. Maqam Al-Taubah, pertobatan sejati. Wahai ruh-ruh yang telah tersadar dan kini mencari jalan pulang, inilah makam yang paling penuh tangis dan cinta. Maqam Al-Taubah. Ia bukan sekadar ucapan istighfar di bibir, bukan pula kesedihan sesaat atas dosa-dosa masa lalu. Ia adalah kembali sepenuhnya kepada Allah, dengan hati yang hancur, dengan dada yang sesak oleh penyesalan, dengan ruh yang menciumi debu di hadapan pintunya.
Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa tobat sejati bukan hanya menghindari dosa, tapi meluruhkan seluruh keterikatan kepada selain Allah. Syekh berkata, tobat adalah meninggalkan seluruh dosa dengan hati, lisan, dan anggota tubuh, serta membenci dosa seperti engkau membenci api. Makam ini adalah titik balik saat ruh yang telah sadar memutuskan untuk berbalik arah, meninggalkan dunia yang menyesatkan dan nafsu yang menipu, lalu menyusuri jalan pulang kepada sang kekasih. Tobat dalam pandangan Syekh bukan sekadar satu peristiwa, tapi perjalanan yang terus-menerus, karena setiap langkah di luar zikir adalah kelalaian, dan setiap kelalaian adalah jarak antara engkau dan Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang tulus, nasuha." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, tobat adalah api kasih yang membakar seluruh noda, bukan hanya di permukaan amal, tapi hingga ke akar kehendak yang salah. Tobat adalah saat engkau menangis dalam sepi, menyebut namanya dengan gemetar, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku datang dalam keadaan hancur, tapi hancur inilah bekalku." Syekh menyebut bahwa tobat yang tulus hanya terjadi bila ada 3 hal. 1. Pengakuan dosa dengan penuh kejujuran. 2. Penyesalan yang dalam dan bukan dibuat-buat. Ketiga, tekad yang kuat untuk tidak kembali mengulang. Dan tobat ini haruslah disertai dengan amal, bukan hanya air mata. Karena air mata tanpa amal hanyalah gerimis yang mengering sebelum menyuburkan tanah. Tobat sejati adalah saat air mata menumbuhkan taman-taman ibadah dan ladang-ladang ketundukan. Wahai pencari pengampunan, janganlah engkau menunda tobat hanya karena merasa belum siap. Karena tidak ada yang benar-benar siap untuk kembali, kecuali yang berani melangkah dengan segala luka dan rapuhnya. Allah tidak menunggu engkau sempurna, Ia hanya menunggu engkau datang. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh mengajarkan kita untuk menjadikan tobat sebagai napas hidup, bukan hanya saat berbuat dosa besar. Bahkan seorang hamba yang telah dekat dengan Allah tetap bertobat setiap hari, karena setiap detik yang berlalu tanpa ingat kepadanya adalah bentuk keterputusan. Maka biarkan ruhmu menangis malam ini. Biarkan sujudmu membasahi bumi dengan air penyesalan. Biarkan lisanmu mengulang astagfirullah, hingga engkau benar-benar percaya bahwa Allah sedang mendengarnya. Karena dalam makam ini yang terpenting bukan seberapa besar dosamu, tapi seberapa jujur engkau ingin kembali. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertobat, meski ia telah jatuh ribuan kali. Karena setiap kembali adalah pertanda bahwa hati itu belum mati. Maka teruslah melangkah, wahai jiwa yang terobati. Makam Al-Zuhud, melepaskan dunia. Wahai pencari kebenaran yang telah bertobat dan meneteskan air mata dalam sujudnya, kini engkau tiba di makam yang menuntut keberanian sejati. Makam Al-Zuhud, makam melepaskan dunia. Tapi zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara fisik, bukan pula mengenakan pakaian compang-camping dan tinggal di gua-gua. Zuhud adalah keputusan batin untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai kendaraan dalam perjalanan menuju Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zuhud bukanlah dalam kepemilikan, tapi dalam hati. Engkau boleh memiliki dunia, asal dunia tidak memiliki hatimu. Engkau boleh bekerja, berdagang, menikah, dan berkarya, asalkan hatimu tetap menghadap kepadanya dan tidak tertipu oleh pesona yang sementara. Zuhud adalah ketika engkau tidak bergembira dengan yang datang dan tidak bersedih atas yang pergi. Dunia tidak mengangkatmu dan tidak pula menjatuhkanmu, karena hatimu telah tetap bersama Allah. Zuhud adalah detik ketika engkau melihat dunia seperti fata morgana, tampak menggiurkan dari kejauhan, tapi hampa saat disentuh. Zuhud adalah sikap hati yang terus berkata, "Cukup Allah, cukup Allah." Bahkan ketika dunia menawarkan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal." Quran Surah An-Nahl ayat 96.
Wahai sahabat yang dirahmati Allah, Syekh menyindir lembut hati-hati yang masih terpaut pada dunia. Bagaimana mungkin engkau berharap bertemu Allah jika hatimu masih penuh dengan cinta terhadap dunia? Bagaimana engkau ingin naik sementara engkau masih memeluk tanah? Zuhud bukan sekadar meninggalkan harta, tetapi melepaskan hasrat untuk dipuji, dihormati, disanjung. Zuhud adalah saat engkau memilih diam dalam kerendahan, meski bisa berbicara lantang dalam kehebatan. Zuhud adalah saat engkau memilih menahan diri dari kelimpahan, karena engkau tahu bahwa kelimpahan bisa menjadi rantai yang mengikat kaki ruhani. Rasulullah SAW bersabda, zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal, dan bukan dengan membuang harta. Tapi zuhud adalah tidak terlalu berharap terhadap apa yang ada di tangan manusia, dan lebih mengharap apa yang ada di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai jiwa yang ingin terbang tinggi, jika engkau ingin naik menuju Allah, maka tinggalkanlah beban dunia yang menahanmu. Tinggalkanlah cinta terhadap pujian. Tinggalkanlah kemelekatan terhadap nama, status, dan benda. Biarkan hatimu menjadi ringan, seperti burung yang tak membawa apapun kecuali kerinduan kepada langit. Syekh berkata, harta bukanlah musuh, kecuali bila ia masuk ke dalam hatimu. Pakaian bagus bukanlah hijab, kecuali bila engkau merasa lebih karena memakainya. Dunia bukanlah kutukan, kecuali bila ia melalaikanmu dari Allah. Maka jangan tertipu oleh dunia yang indahnya sementara. Lihatlah dengan mata akhirat. Rasakanlah betapa dunia ini hanyalah bayangan dari bayangan, dan jangan biarkan bayangan-bayangan itu menghalangi cahaya. Maka melajulah, wahai jiwa yang kini lebih ringan. Maqam al-tawakkul, penyerahan total kepada Allah. Wahai jiwa yang telah ringan dari beban dunia, dan kini siap melangkah lebih dalam ke samudera tauhid. Inilah maqam al-tawakkul, maqam penyerahan total kepada Allah. Jika zuhud membebaskanmu dari dunia, maka tawakul membebaskanmu dari dirimu sendiri. Ia adalah makam tempat engkau tidak lagi bertumpu pada daya dan kekuatanmu, melainkan bersandar sepenuhnya kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa tawakul sejati adalah pemutusan semua sandaran selain Allah, baik harta, usaha, kecerdikan, maupun makhluk. Engkau tetap berusaha, tetapi hatimu tidak tertambat pada hasil. Engkau tetap bergerak, tetapi ruhmu diam dalam kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Tawakul adalah ketika engkau berhenti memperhitungkan dan mengandalkan usahamu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh ridha dan keyakinan. Wahai saudaraku, tawakul bukanlah kemalasan. Ia bukan duduk pasrah menunggu takdir, tapi ia adalah gerak lahir yang dibarengi dengan ketundukan batin. Seorang yang bertawakul tetap menanam benih, tapi ia tahu bahwa yang menumbuhkan adalah Allah. Ia tetap meminum obat, tapi ia yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Ia tetap berdagang, tapi ia sadar bahwa rezeki datang bukan dari pasar, melainkan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran Surah Ats-Tsalaq ayat 3. Syekh menggambarkan, tawakul adalah makam anak kecil yang tidak khawatir tentang makan atau tempat tidur, karena ia tahu ayahnya akan mengurus semuanya. Demikian pula, seorang hamba yang bertawakul hidup dalam ketenangan, karena ia percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Wahai jiwa yang mendamba ketenangan, berapa banyak kegelisahan kita muncul karena terlalu menggenggam rencana, terlalu takut kehilangan, terlalu berharap pada makhluk. Lepaskanlah, biarkan hatimu rebah di pangkuan kasih Allah. Serahkan urusanmu kepadanya. Berkatalah dengan jujur dari dasar hatimu, Hasbiyallah, Allah lah yang cukup bagiku. Syekh mengingatkan, jangan kau gusar jika usaha tak memberi hasil. Jangan kau bangga jika mendapat lebih dari harapanmu.
sebab hasil bukan urusanmu. Urusanmu hanyalah menyerah kepadanya dengan sempurna. Maka lepaskanlah. Lepaskan kekhawatiran, lepaskan beban di dadamu. Percayakan semuanya pada Allah, sebagaimana bayi mempercayakan dirinya pada dekapan ibunya. Dan rasakan betapa ringan hidup ini ketika engkau tidak lagi menanggungnya sendirian. Maqam ar-ridha, ridha kepada takdir Allah. Wahai jiwa yang telah berserah dalam tawakul, kini engkau dipanggil untuk masuk ke makam yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih agung. Maqam al-ridha, makam ridha kepada takdir Allah. Bila tawakul adalah penyerahan, maka ridha adalah penerimaan dengan cinta yang mendalam terhadap apapun yang Allah tetapkan, baik yang menggembirakan maupun yang menyakitkan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha adalah tingkatan tertinggi dari kesabaran. Ia adalah ketika engkau tidak hanya diam atas musibah, tetapi engkau menyambutnya dengan senyum batin, karena engkau tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti membawa kebaikan yang tersembunyi. Ridha adalah ketenangan hati yang tidak terusik oleh keputusan Allah. Ia menerima, bukan karena terpaksa, tapi karena telah melihat hikmah dan rahmat di balik segala kejadian. Wahai sahabat yang halus jiwanya, ridha adalah makam kekasih. Ia tidak menuntut, tidak memilih, tidak memberontak. Ia menyerahkan dirinya seutuhnya pada aliran takdir dan berkata, "Aku milikmu ya Allah, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki padaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Syekh menegaskan bahwa ridha adalah buah dari ma'rifah, karena hanya orang yang telah mengenal Allah yang bisa mencintai seluruh keputusannya. Bagaimana mungkin engkau akan tenang dengan ketentuannya jika engkau belum mengenal kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaannya? Ridha adalah makam orang-orang yang jatuh cinta. Mereka melihat cobaan sebagai hadiah dan penderitaan sebagai pelukan darinya. Tak ada yang buruk dalam pandangan mereka, karena semua berasal dari kekasih. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Wahai jiwa yang tenang, apakah engkau sedang kehilangan? Apakah engkau sedang diuji? Apakah doamu belum dikabulkan? Maka ridhalah, karena Allah sedang mendidikmu dengan cinta. Ia tidak sedang menjauh, tapi sedang memelukmu lebih erat. Ridha adalah ketika engkau tidak berkata, "Mengapa?" tapi berkata, "Untuk apa engkau menghendakinya, ya Allah?" Ridha adalah ketika engkau berdoa, tapi jika doamu tak terkabul, engkau tetap bersyukur, karena engkau tahu bahwa Allah lebih tahu. Maka bersyukurlah dalam sempit, tersenyumlah dalam tangis, berbahagialah dalam kehilangan, karena semua itu adalah bagian dari cintanya. Maqam al-mahabbah, cinta kepada Allah. Wahai jiwa yang telah tenang dalam ridha, kini tibalah engkau pada makam yang paling halus, paling lembut, dan paling bercahaya. Maqam al-mahabbah, makam cinta kepada Allah. Inilah makam para kekasih sejati, makam di mana seluruh keberadaan menjadi persembahan untuk sang kekasih. Cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan hangat dalam hati, tapi adalah api ilahiyah yang membakar segala cinta selainnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa cinta kepada Allah adalah akar dari segala makam dan puncak dari seluruh perjalanan ruhani. Cinta inilah yang menggerakkan lidah untuk berzikir, kaki untuk berjalan menuju majelis ilmu, hati untuk bersabar dalam ujian, dan jiwa untuk rela berkorban dalam jalannya. Cinta kepada Allah adalah api yang jika menyala dalam hati, maka ia akan membakar semua selainnya dan tidak akan tersisa kecuali kehendaknya. Wahai sahabat yang rindu, cinta bukan sekadar kata. Ia menuntut bukti, pengorbanan, dan kesetiaan. Orang yang mencintai Allah tidak akan mendahulukan apapun atas perintahnya. Ia rela meninggalkan dunia demi satu sujud yang khusyuk. Ia rela menangis dalam sunyi karena rindu kepadanya. Ia merasa asing di dunia karena rumahnya ada dalam dekapan yang Maha Penyayang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Syekh menekankan bahwa cinta yang sejati adalah yang meluruhkan kehendak dan hanya menyisakan keinginan untuk menyenangkan kekasih. Ia berkata, orang yang mencintai Allah tidak memiliki kehendak pribadi. Ia ridha dengan apapun yang dikehendaki kekasihnya. Ia menangis dalam doa, bukan karena takut, tapi karena cinta yang meluap-luap. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun, mencintai seseorang karena Allah, dan membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai jiwa yang mencintai, jika engkau benar-benar mencintainya, maka jangan engkau abaikan seruannya. Jangan engkau tinggalkan majelis-majelis yang menyebut namanya. Jangan engkau sia-siakan waktu untuk perkara yang tak mendekatkanmu padanya. Karena cinta sejati adalah ketaatan tanpa syarat, pengorbanan tanpa pamrih, dan kesetiaan tanpa jeda. Maka cintailah Allah dengan seluruh jiwamu, dengan air matamu, dengan rindumu, dengan segenap detik hidupmu. Maqam al-fana, luruh dalam ketuhanan. Wahai jiwa yang telah menyala oleh cinta, kini engkau mendekati makam yang menjadi gerbang lenyapnya semua selain Allah. Inilah maqam al-fana, makam luruh dalam ketuhanan. Disinilah segala identitas diri, keakuan, keinginan, dan kehendak pribadi luluh dalam samudera keagungan Allah. Fana bukan sekadar fana jasmani, melainkan fana makna, yaitu ketika ruh tak lagi melihat dirinya, tak lagi menyaksikan amalnya, melainkan hanya melihat Allah dalam segala. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa makam fana hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah melewati makam-makam sebelumnya dengan kejujuran dan mujahadah yang dalam. Fana adalah puncak dari ketaatan, cinta, dan penyerahan, hingga tidak tersisa lagi identitas hamba, kecuali kebersatuannya dengan kehendak ilahi. Fana adalah ketika kau tidak lagi melihat dirimu sebagai pelaku, kau tidak lagi menyandarkan sesuatu pada dirimu, bahkan tidak menyaksikan amalmu. Semua menjadi milik Allah, darinya, dan untuknya. Wahai sahabat yang mulia, bayangkan dirimu berdiri di hadapan Allah, dalam keheningan yang pekat, dalam kekosongan yang suci. Tak ada yang kau harapkan kecuali Dia. Tak ada yang kau kenang selain namanya. Bahkan dirimu pun tak lagi kau rasakan. Kau telah musnah dalam zatnya. Inilah fana, titik lenyapnya hamba dalam cahaya keagungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Syekh berkata bahwa orang yang sampai pada makam ini akan menjadi seperti cermin, tak tampak dirinya, melainkan hanya pantulan wajah Allah. Ia diam dalam bicara, ia tunduk dalam gerak, dan seluruh wujudnya menjadi manifestasi dari perintah Allah. Ia tidak mengklaim apapun sebagai miliknya, sebab baginya tidak ada aku, yang ada hanyalah Dia. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi sahabatannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Wahai jiwa yang mencari lenyap, jangan takut untuk musnah, karena dalam lenyap itu, engkau akan abadi bersamanya. Fana bukan kehampaan, tapi kepenuhan oleh Allah. Bukan kehilangan diri, tapi penemuan yang hakiki. Di makam ini, seluruh kehendak pribadi hancur. Yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang menjadi hidup dalammu. Maka biarkan dirimu tenggelam. Biarkan eksistensimu larut seperti setetes embun yang jatuh ke samudra. Biarkan nafsu,
ego, dan rasa aku terbakar dalam api cinta. Maqam al-baqa, kekal bersama Allah. Wahai jiwa yang telah fana dalam cahayanya, kini engkau sampai pada makam tertinggi dan paling rahasia dalam perjalanan ruhani. Maqam al-baqa, makam kekal bersama Allah. Setelah hancur dan lenyap dari segala selainnya dalam makam fana, kini engkau dibangkitkan kembali dengan wujud baru, bukan sebagai diri yang lama, tapi sebagai hamba yang hidup dalam kehendak Allah dengan cahayanya, untuknya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa maqam baqa adalah kelahiran kembali setelah fana, saat ruh hamba dipenuhi oleh wujud ilahiyah, dan seluruh tindakannya menjadi pantulan dari kehendak Tuhan. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi untuk menyampaikan cinta dan rahmat Allah kepada makhluknya. Baqa adalah ketika engkau hidup karena Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Dirimu tetap ada, tapi yang menggerakkanmu adalah Dia. Yang memuliakanmu adalah Dia. Yang menghidupkanmu adalah Dia. Wahai sahabat yang luhur, baqa adalah makam kelanjutan dari fana. Dalam fana, engkau tiada. Dalam baqa, engkau hadir kembali, tapi bukan sebagai dirimu yang lama. Engkau hidup dengan ruh yang suci, mata yang tajam melihat kebenaran, dan hati yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Inilah makam para wali, para pewaris cahaya kenabian, yang menghidupkan bumi dengan zikir dan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan." Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Syekh menggambarkan bahwa hamba yang berada dalam makam baqa tidak lagi tersentuh oleh guncangan dunia. Ia tenang dalam badai, ia sabar dalam cobaan, ia rendah hati dalam kemuliaan. Ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya karena ia telah menyatu dengan kehendak ilahi. Engkau akan melihat orang seperti ini hidup di tengah manusia, tapi hatinya bersama Tuhan. Ia makan, minum, dan bergaul, tapi ruhnya tenggelam dalam lautan kehadirannya. Ia tampak biasa, tapi sesungguhnya ia adalah tiang yang menegakkan langit rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada hamba-hamba Allah yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta atau hubungan nasab. Wajah mereka bercahaya, mereka berada di atas mimbar dari cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Wahai jiwa yang abadi dalam cintanya, baqa bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari pengabdian yang sejati. Ia adalah maqam saat engkau bukan hanya mencintai Allah, tapi menjadi perpanjangan tangan cintanya untuk semesta. Maka teruslah hadir dalam zikir, hadir dalam amal yang ikhlas, hadir dalam wajah yang tenang dan hati yang luas. Dan dengan makam baqa ini, semoga Allah menjadikan kita hamba yang hidup bersamanya, bergerak karenanya, dan kembali kepadanya dalam keridaan. Ya Allah, jangan Engkau cabut pandangan-Mu dari kami, walau sekejap. Jadikan kami hidup karena cinta-Mu, mati dalam ridha-Mu, dan kekal dalam cahaya wajah-Mu yang agung. Amin. Dari diri ke ilahi, wahai jiwa yang telah menyusuri jalan makam demi makam, kini saatnya engkau memandang seluruh perjalanan itu dalam satu bingkai, dari diri menuju ilahi. Inilah hakikat suluk, perjalanan ruhani dari kesadaran akan diri menuju kehancuran ego dan kelahiran baru dalam cahaya wujud Allah. Ia bukan sekadar tahapan-tahapan yang terpisah, tetapi untayan cahaya yang saling terhubung, membentuk jembatan dari dunia menuju akhirat, dari jasmani menuju ruhani, dari aku menuju Dia. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setiap makam bukan hanya tempat untuk singgah, tetapi cermin untuk mengenali Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dari kesadaran, yaqzah, pertobatan, taubah, melepaskan dunia, zuhud, tawakul, ridha, cinta, fana, hingga baqa, semuanya adalah pembersihan demi pembersihan, pengosongan demi pengosongan, agar yang tersisa hanyalah Allah.
Perjalananmu adalah dari dirimu menuju Tuhanmu, dan itu tak bisa engkau tempuh jika engkau masih membawa beban dunia, beban hawa nafsu, dan beban keinginan pribadi. Wahai sahabat yang rindu kepadanya, setiap makam telah membentukmu, kesadaran membuka matamu, taubah membersihkan hatimu, zuhud meringankan langkahmu, tawakul menguatkan jiwamu, ridha menenangkan dadamu, mahabbah membakar seluruh syahwatmu, fana menghancurkan keakuanmu, dan baqa membangkitkanmu kembali dalam ketenangan ilahiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Inilah panggilan itu. Perjalanan ini bukan untuk mencari Allah di luar dirimu, tetapi untuk kembali padanya di dalam batinmu, sebab ia tidak pernah jauh. Hanya hijab-hijabmu yang membuatmu merasa terpisah. Hilangkan dirimu, dan engkau akan melihat bahwa dia selalu ada. Musnahkan keinginanmu, dan engkau akan merasakan bahwa kehendaknya telah mengatur segalanya. Wahai jiwa yang telah tiba, tak ada pencapaian, tak ada kebanggaan. Yang ada hanyalah ketersembunyian yang semakin dalam. Semakin dekat engkau kepada Allah, semakin engkau merasa tidak ada apa-apanya. Semakin tinggi makammu, semakin engkau merasa hina di hadapannya. Maka teruslah berjalan dalam zikir yang diam, dalam doa yang dalam, dalam pengabdian tanpa pamrih. Dan pada akhirnya jadilah hamba yang telah menempuh seluruh makam hanya untuk kembali menjadi debu di hadapannya, agar debu itu diterbangkan oleh angin cintanya ke tempat tertinggi dalam ridha dan rahmatnya. Ya Allah, jadikan kami bagian dari orang-orang yang berjalan dari diri menujumu, bukan dengan kaki, tapi dengan hati yang tunduk dan ruh yang berserah. Amin.